Saya lari, yang tadinya saya turun naik tangga, saya nggak tahu tiba-tiba sampai bukit, atas bukit. Di kejauhan ada yang jual kuli bakar di Tasik tuh kan terkenal kuli bakar. Saya saking teriak, "Kang, tolong, tolong, tolong!" "Kenapa Jang?" Dari jauh. "Kenapa?" Dibilang itu kan. "Ayo jurik, ayo jurik." Kayak gituin kan. Jurik di mana dia bilang gitu kan. Juriknya jika orangnya. Saya nggak ngerti. Saya tanya kayak saya ya. "Bang, tolong Bang, antarkan saya bilang itu kan. Tolong anterin ke pesantren saya bilang itu kan. Pas saya lihat itu merata. Itu dia ngomongnya dari mana? Bang, pingsan bener. Akhirnya saya sadar itu setelah 4 hari di rumah warga. Babin saya diturunin, Wadim diturunin pada saat itu. Polsek juga diturunin pada saat itu. Itu kejadian 97 atau 98 pertama kali saya belajar. Itu yang nggak bisa saya lupa dan sampai detik ini pun kalau saya suruh tafakur alam di Galunggung masih punya trauma tersendiri gitu. Iya, kalau kita berbicara spiritual, sebenarnya Steve Jobs saja yang pencipta Google ya. Itu saya baca di sebuah artikel, ada tiap tahunan ketika dia itu ngedrop berpikir untuk inovasi tentang Google, maka dia itu kalau kita bertapal itu di India. Artinya bahwa orang-orang Yahudi itu mereka itu spiritualnya tinggi sama seperti kita. Tapi terkadang kita itu menjauhi hal yang spiritual itu. Dikatakan di luar logika ini dan sebagainya. Padahal yang menciptakan logika saja seperti Steve Jobs ya, yang Google dan sebagainya, ketika mumet katanya tidak ada inovasi apa, dia langsung ke India. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah, saya pernah bertanya di namanya Prof. Nur Arif di Depok, kira-kira spiritual mana yang paling tinggi? Kata beliau berjawab, spiritual Nusantara. Itu benar nggak? Benar. Karena sebenarnya kan kita mesti merujuk kalau misalkan dibilang Nusantara, ya, kita harus melihat Indonesia ini kan terlahir bukan dari mayoritas Muslim pertama kali. Artinya agama yang masuk ke Indonesia mungkin dulu Hindu, Buddha, yang konotasinya mereka melakukan tirakat, ya mungkin doanya mereka seperti itu. Akhirnya membuat stigma dia ini memiliki kepercayaan berdoa seperti itu bisa misalkan bisa terbang, bisa hilang, bisa apapun lah. Nah, akhirnya karena itu simbolik dari satu kebudayaan yang sudah turun temurun. Nah, namanya satu pengetahuan itu kalau misalkan kita nggak paham, kita nggak tahu, berarti kan kita harus cari tahu terlebih dahulu. Nah, akhirnya masuk mungkin kalau di zaman Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu hikmah, ya kan? Tapi seiring waktu berjalan, ada yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menerangkan satu keilmuan, pemahaman metafisik melalui bahwa semua ilmu ini bisa dibedah melalui apa? Melalui Al-Quran. Nah, akhirnya sudah masuk peradaban Muslim. Karena mungkin ya, ini mungkin ya persepsi saya. Pada saat orang Muslim sudah melihat seperti itu, kalau agama lain mungkin bisa memiliki keyakinan yang kuat, kenapa Muslim tidak? Iya, betul. Gitu. Mungkin dulu nggak ada yang namanya doa khusus ya. Kalau zaman dulu disebut dengan mantra, padahal mantra itu sendiri adalah sebuah syair, puji-pujian kepada Allah. Mungkin kalau zaman sekarang disebut doa. Nah, karena hal seperti itulah yang menjadikan Indonesia ini kuat. Karena apa? Bentuk keyakinan. Bentuk keyakinan, dengan kata lain, kalau orang lain mampu, kenapa kita enggak? Gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan begitu. Nah, makanya Indonesia lah terlahir dari adat, istiadat, budaya, dan agama yang berbeda-beda, tapi tetap satu. Artinya spiritual yang diakui, ya salah satunya Indonesia yang paling kuat. Bahkan di WHO pun diakui.
kedua Thailand, ketiga Malaysia, keempat Chinese kalau nggak salah, karena saya pernah baca waktu itu. Nah, kurang lebihnya sih mungkin seperti itu ya. Tapi kenapa spiritual kita itu kalah tenar dengan di India? Di India kan ada namanya apa? Sai Baba. Yoga. Kalau di kita kan nggak terkenal gitu kan, sebenarnya ada di Nusantara juga. Pertanyaannya adalah kenapa India lebih dikenal, padahal kita juga punya identitas yang lebih baik kan gitu. Nah, kita harus merujuk kembali ya, karena seperti tadi saya sampaikan, mungkin ada cara-cara berdoa mereka seperti bersemedi, ya kan, sedangkan Islam kan tidak mengajarkan itu. Nah, artinya kalau kita istilah gini, kita masuk ke masjid disebut itikaf, ya kan, walaupun konteksnya mungkin sama-sama berdoa atau bermunajat. Nah, karena Islam tidak mengajarkan sistem meditasi, jadi hal seperti itu ya memang tidak cukup terkenal dibandingkan dengan ajaran-ajaran lain. Gitu. Toh sampai detik ini pun masih banyak wali-wali Allah yang memiliki kemampuan hikmah yang luar biasa, gitu, tanpa kita sadari. Nah, artinya apa? Kedekatan beliau dengan Sang Pencipta. Makanya kalau orang zaman dulu misalkan dia berdoanya di doanya di hutan, misalkan doanya di dalam gua, di tempat-tempat wingit, bukan berarti dia minta sama setan, Betul. sama jin. Sepakat. Karena apa? Karena sebenarnya gini, Nabi ini mengajarkan kita bisa berdoa kemanapun, dimanapun. Karena apa? Kenapa wahyu pertama turunnya di dalam gua? Artinya kita mau keluar rumah aja, dia berdoa. Kita mau masuk kamar mandi, berdoa. Walaupun tidak di lisan. Keluar dari kamar mandi, berdoa. Artinya mengajarkan bahwa kita dimanapun bisa berdoa, lalu sisipkan dengan keyakinan kita kepada Tuhan kita sendiri. Nah, itu yang akan menjadikan obat, gitu loh. Nah, kalau orang zaman dulu bilang Bismillah aja bisa ngilang tiba-tiba sampai arah, ya kan? Karena kepercayaan dirinya sangat besar kepada Tuhan ya, kepada Sang Penciptanya. Beda kalau kita sama sekarang, ya kan? Nah, itulah taraf kesolehan manusia kan berbeda. Ya sepakatlah dengan Ki Pranayana seperti yang diungkapkan Buya Sakur Yasin bahwa di dalam fikih itu tidak ada nyepi ya. Padahal Kanjeng Nabi itu pertama kali adalah wahyu adalah Ibrahim. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita fikihnya itu dilaksanakan, maka nyepi juga adalah kewajiban. Mestinya, karena Kanjeng Nabi ketika mendapatkan wahyu yang pertama adalah ketika nyepi itu. Kenapa Islam tidak ada di dalam fikihnya? Itu yang menjadi kritik di dalam fikih ya, di dalam fikihnya Buya Sakur Yasin. Makanya di Buya Sakur Yasin itu tiap tahun itu ada namanya 40 hari di hutan. Jadi santrinya semuanya tidak dikasih makan, tidak bisa apa, untuk sejauh mana keyakinan kita itu pada Allah bahwa semua makhluk akan dikasih rezeki oleh Allah. Mungkin itu saja. Atur nuwun. Atur nuwun. Ya, closing. Oke. Sahabat, ini sangat luar biasa ilmu yang diberikan oleh Ki Pranayana. Jangan lupa subscribe, tombolnya sing abang tulisan subscribe di pencet barang aja. Tapi aja rasa-rasa pencet. Nggih, mangga di subscribe Berkelana TV. Ki Pranayana. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channelnya Berkelana TV. Nah, kalau sudah bernama Kelana, artinya kan satu titik ketemu titik lain, dari titik lain ketemu titik lain. Artinya mencoba mengkaji dari setiap kehidupan dan pelajaran-pelajaran yang memang sudah ada di depan mata kita. Namun terkadang kita terlalu silap, terlalu angkuh, terlalu sombong, terlalu takabur, sehingga merasa diri paling benar, merasa diri paling bisa, merasa diri paling jago. Seperti Bang Haji bilang, nggak ada manusia jago, yang ada ayam jago. jangan lupa subscribe, like, comment, and share tombolnya Berkelana TV.
Saya Ibrahim, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Yoyoy. Gaya. Kode. ada orang Nusantara dulu udah.